Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu. Hingga hari ini kita masih bisa meluangkan waktu kita dalam keadaan yang insya Allah dalam keadaan yang sehat untuk sama-sama mendengarkan kajian dalam rangka menuntut ilmu yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa memperpanjang mukadimah, kepada Al Ustadz ini Habib Karim, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونستهديه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد الله بتقوى الله وطاعته إنك تعلم خيانة الأعين وتعلم ما في الصدور اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat. Bersihkanlah hati kami dari kemunafikan. Bersihkanlah amal kami dari riya. Bersihkanlah mata kami dari khianat. Bersihkanlah lisan kami dari kebohongan. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguhnya tidak ada ilmu kecuali Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Jadikanlah ilmu-ilmu yang Kau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang dapat kami amalkan, yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, yang mendekatkan kami kepada surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara seiman, para shaimin dan shaimat di siang Ramadan yang ke-6 ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memuliakan kita, mendatangkan berbagai rahmat karunia serta kebaikan kepada kita, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita menjalankan ibadah wajib sebanding dengan 70 kali lipat. Kita menjalankan ibadah sunnah sebanding dengan 1 kali lipat ibadah wajib. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan menjadi berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas hal yang cukup penting dan menarik saya kira karena berhubungan langsung dengan keadaan kondisi di mana kita sekarang ini sedang mengalami masalah yang cukup rumit terkait dengan kondisi dunia yang sedang dilanda masalah. Dunia sekarang ini sedang dilanda masalah. Sementara kita, alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang begitu besar. Di tahun-tahun sebelumnya kita sudah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang tua kita, bersama para guru kita, teman-teman kita, kolega kita, saudara kita, yang mungkin pada Ramadan kali ini mereka sudah tidak lagi bersama kita. Dan alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada kita Ramadan kali ini untuk menikmati suasana kebaikan walaupun dalam kondisi Allah sedang menimpa musibah kepada tidak hanya kepada kita bangsa Indonesia tapi kepada seluruh dunia. Namun bagi seorang mukmin tidak ada kondisi yang buruk. Karena setiap kondisi bagi mukmin
bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan anugerah, bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan keberkahan. Dan kita harus cepat move on dari masalah-masalah yang kita hadapi. Rasulullah SAW bersabda, dan sering kita dengar, dan sering kita ucapkan, dan sering kita kaji, dan kita ulas, bahwasanya orang mukmin itu sungguh ajaib, sungguh aneh, sungguh menarik kondisinya, keadaannya, posisinya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh aneh urusan orang mukmin ini. Sungguh ajaib urusan orang mukmin ini. Jika mereka mendapatkan kebaikan, idza asabahul khair, ini musibah. Idza asabahul khair, isab, jika dia mendapatkan kebaikan, lalu dia bersyukur atas kebaikan itu, memuji Allah, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain, membuat dia beramal lebih soleh lagi, membuat dia lebih baik lagi. Rasulullah fasyakar, dzalika khairullah. Itu baik baginya. Dia mendapat kebaikan dan bersyukur atas kebaikan itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan keburukan, idza asabahu syarr atau idza asabahu su', jika dia mendapat keburukan, masalah, musibah, bencana, penyakit, ya, kekurangan harta, ada yang meninggal di antara anggota keluarga kita, ada yang ditimpa penyakit, ada yang ditimpa kekurangan uang, ya. Ada ditimpa sekarang ini efek dari musibah yang terjadi ini, ada pemberhentian kerja atau PHK. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang beriman, jika dia mendapat keburukan atau masalah dan dia bersabar atas masalah itu, kata Rasulullah SAW, fasabar, dzalika khairullah. Dan itu juga baik baginya. Artinya dua kondisi ini adalah sesuatu yang pasti ditempuh oleh manusia. Namun yang berbeda adalah bagaimana cara menyikapinya. Bagaimana cara menyikapinya. Orang yang tidak beriman kepada Allah menyikapi sesuatu tentunya dengan cara pandang yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Saudara seiman, para saimin dan saimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini yang dihadapi oleh manusia pastinya. Dan seorang mukmin tidak mengalami masalah apa-apa dalam kehidupan ini karena dia berada dalam pantauan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, secara manusiawi kita menghadapi masalah. Kita sakit, kita kekurangan, kita mendapat musibah dan lain sebagainya. Tapi karena cara respon kita terhadap masalah-masalah tersebut benar, alhamdulillah, hati kita tetap tenang, kita bersyukur dikala mendapatkan kebaikan, kita bersabar dikala kita mendapatkan keburukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Tabarak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, alladzi biyadihil mulk. Di tangannya lah terdapat kekuasaan, atau seluruh kekuasaan ada di langit dan bumi adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulk. Ini peringatan Allah kepada kita bahwa kita ini kecil. Kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini ciptaan. Kita ini hamba. Yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha memiliki, yang maha mengetahui segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu untuk melakukan apa saja kepada makhluk. Menghidupkan, mematikan, menyakitkan, menyembuhkan, melimpahkan harta, mengambil lagi harta tersebut. Allah mudah sekali. Ini memantapkan tauhid kita. Semakin kita merenungi ayat per ayat dari wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, semakin memantapkan
tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, kulli syai'. Semua, segala sesuatu itu Allah maha berkehendak, maha mampu untuk melakukannya. Alladzi khalaqal maut. Lihat sifat atau salah satu kehebatan dari zat yang maha agung ini adalah dialah yang menciptakan kematian. Artinya kematian itu adalah suatu hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Lalu Allah hidupkan kita. Yang awalnya kita tidak ada, Allah jadikan kita ada. Liyabluwakum. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ini ada proses tamhis, ada proses filterisasi, penyaringan. Siapa di antara kita, di antara makhluk Allah ini yang terbaik amalnya. Lihat. Fokusnya adalah di amal kita. Karena Allah menurunkan kita, menciptakan kita, dan memberikan kita fasilitas di atas permukaan bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal kita, seluruh perbuatan kita adalah merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Allah beri kita rahmat yang luar biasa. Setiap tahunnya peluang bagi kita untuk menggandakan amal kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk menambah segala catatan amal kebaikan kita. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Dari ayat yang kita bacakan terkait dengan puasa, dan kita tadaburi, kita renungi, begitu luas maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pendidikan pertama yang bisa kita ambil adalah bulan Ramadan ini sebagai sarana bagi kita untuk mengokohkan keimanan kita. Memantapkan keimanan kita. Memastikan kita berada dalam koridor iman. Orang yang berada dalam koridor iman, itulah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini adalah sarana bagi kita untuk mengokohkan kembali keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa, memusatkan perhatian kita dalam ibadah Ramadan ini, dipertanyakan iman kita. Tapi bagi kita yang tertarik, yang terhibur, yang senang, yang bahagia menjalankan ibadah Ramadan ini, tidak menjadikannya beban, ini merupakan bukti bahwasanya kita mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang keimanannya semakin baik, semakin kokoh, semakin kokoh. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumussyam. Ramadan ini juga mendidik kita untuk taat. Untuk taat. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah layak bagi orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah sudah menetapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, dia memilih pilihan-pilihan dari keinginan-keinginan pribadi personalnya. Kata Allah, pilih apa yang Allah pilih. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang. Maka untuk mengokohkan keimanan kita, pastikan bahwa kita adalah orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah. Orang yang senantiasa berusaha untuk menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah, jauhi larangan, niscaya kita
akan semakin terdidik untuk menjadi sosok yang taat kepada Allah. Lihat Rasulullah SAW, lihat para sahabat, lihat para alim ulama, para salafus saleh, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memusatkan perhatian mereka agar ketaatan itu semakin meningkat, semakin meningkat. Imanul mu'min yazidu wa yanqus. Iman seorang mukmin bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan kita. Ramadan ini kesempatan bagi kita. Wahai orang-orang beriman, wahai saudara seiman. Kesempatan bagi kita di Ramadan ini untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kita akan meningkat sampai ke derajat tertinggi dari iman kita. Yazid wa yanqus, yazidu bit-ta'ah, bertambahnya iman kita dengan ketaatan kita kepada Allah, dan akan berkurang turun dengan maksiat, dengan dosa-dosa. Tentu salah satu karakteristik Ramadan adalah Allah tutup pintu neraka dengan Allah perkecil peluang bagi mukmin untuk melaksanakan keburukan-keburukan. Nuansanya nuansa ketaatan. Coba kita lihat dimanapun, di belahan bumi manapun, bahkan di negara yang mayoritas non Muslim pun, di sana suasana-suasana ketaatan itu terasa. Banyak dari saudara kita yang non Muslim, mereka merasa ikut bersimpati, berempati, dan ikut merasakan kenikmatan berpuasa. Ada di antara mereka yang mencoba berpuasa 1 hari, 5 hari, 1 pekan, 2 pekan. Ingin merasakan bagaimana nikmatnya suasana Ramadan yang dirasakan oleh orang-orang yang Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Subhanallah, luar biasa. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah sebuah pendidikan yang luar biasa yang akan membiasakan kita di luar Ramadan nanti untuk senantiasa berusaha menaikkan tingkat keimanan kita dan memelihara batas ambang minimum iman kita. Jangan sampai kita down sedon-donnya, ya, tapi kita berupaya di saat kita turun kadar iman kita tidak banyak melakukan kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Minimum kita standar, ya, kita melaksanakan kewajiban dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berketerusan. Tentunya ada manusia berdosa pasti. Ya, sebaik-baik orang berdosa yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti. Tetapi jika kita terlatih di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan, mendidik diri kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di luar Ramadan kita akan rindu dengan ketaatan, rindu dengan salat, rindu dengan zakat, rindu dengan sedekah, rindu dengan qiraatul Quran, rindu dengan pengajian-pengajian, menuntut ilmu, rindu dengan menghubungkan silaturahim, yang berbakti kepada orang tua, mendidik anak ke jalan yang Allah ridai. Kendudukan itu semakin meningkat karena didikan bulan Ramadan, insya Allah. Walaupun kita dalam kondisi musibah, dalam kondisi masalah yang ditimpakan oleh Allah, yang diberi ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu bagi orang mukmin bisa mengasah semangat, memotivasi. Karena bagi mukmin tidak ada kondisi yang buruk yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan selanjutnya. Ramadan ini merupakan jalan bagi mukmin menuju takwa Allah. At-taqwa, takut, ya, takut kepada apa? Takut akan bermaksiat kepada Allah, takut akan azab Allah, takut berdosa kepada Allah, takut tidak bertemu dengan Allah, takut tidak berjumpa dengan Rasulullah, takut tidak berkumpul dengan orang-orang beriman. Ya, nanti di hari akhir, takut tidak berkumpul dengan keluarga kita tercinta.
Ketakutan-ketakutan itu kita pelihara dalam diri kita yang membentuk semangat gelora iman kita, semangat keimanan kita yang memunculkan, ya memotivasi diri kita untuk taat kepada Allah. Ya, ketakutan itu bukan untuk kita lari, ya, bukan untuk kita membenci sumber ketakutan itu, tetapi untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-taqwa. Imam Ali mengatakan, at-taqwa al-khawfu bil jalil. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada apa? Allah itu artinya takut kepada dosa kepada Allah. Takut bermaksiat kepada Allah. Karena hakikatnya kita sebagai hamba hendaknya lah untuk menanamkan rasa cinta kepada dalam hati kita. Karena dengan cinta kita akan mengorbankan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian jalan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian, bahkan dengan jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari. Dan inilah yang Allah tawarkan kepada kita, tijarah yang Allah tawarkan kepada kita, agar kita berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan pikiran, dengan segala daya upaya yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, al-khawfu bil jalil, kata Imam Ali. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kata Imam Al-Ghazali, manusia itu hendaklah dalam kondisi antara dua kondisi, antara khauf war raja, antara takut dan harap. Dia takut tidak mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, takut dari neraka Allah, takut dari berbagai siksaan, dan dia berharap untuk mendapatkan surga. Antara takut dan harap inilah kita hidup. Sehingga seimbang kondisi kehidupan kita. Kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol dunia kita, mengontrol cita-cita keduniaan kita. Sehingga apa yang kita tuju yang sebenarnya, yang hakiki adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu bil jalil wal amal bit tanzil, kata Imam Ali. At-taqwa itu adalah takut kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Ayat Al-Quran kita pelajari, kita baca, kita tadaruskan, ya, kita pahami isinya, kita amal, dan kita ajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang belajar Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkannya kembali. Al-khawfu bil jalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Allahu akbar. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, kemudian mengamalkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mentadarubi Al-Quran, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Wah, lihat orang yang bertakwa. Kalau kita puasa kita ini mendidik kita mencapai tingkat takwa, kita sudah sampai kepada kondisi di mana kita takut kepada Allah. Senantiasa ada dalam hati kita rasa untuk terpelihara dari dosa-dosa. Rasa untuk senantiasa mendekat kepada Allah dengan ketaatan. Dan orang yang bertakwa senantiasa mengkaji, ya, membaca, menelaah, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Berjuang untuk Al-Quran, membela kehormatan Al-Quran. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari setelah kematian. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita persiapkan? Itu orang yang bertakwa senantiasa memikirkan itu. Dengan tidak mengabaikan kondisi dunia, tentunya orang yang bertakwa
sudah mempersiapkan segala halnya di dunianya. Ya. Dunianya dia tidak tinggalkan sama sekali. Tapi dia jadikan sarana fasilitas yang Allah berikan di dunia ini untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih lagi di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Ramadan ini mendidik kita untuk disiplin terhadap waktu. Ayyamam ma'dudat, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, ingat, puasa ini hanya hari-hari tertentu saja. Enggak lebih, enggak kurang, 30 hari. Kalian bisa hitung itu hari. Kalian bisa hitung jamnya. Tapi kalau kalian memanfaatkan kesempatan itu, kalian akan beruntung sebesar-besarnya. Apalagi kalau kita bisa full Ramadannya, full Qiyamul Lailnya, full Al-Qur'annya, sedekahnya, lalu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita 5 kali saja seumur hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar, terjadi lompatan umur kita yang luar biasa. 1 kali Lailatul Qadar kita beribadah ibaratkan 1000 bulan, 83 tahun. Masya Allah. Lalu kali 5, itu berapa tahun umur kita? Kita bisa menjangkau nilai-nilai ibadah yang luar biasa. Maka kedisiplinan terhadap waktu yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah didik kepada kita, agar di waktu-waktu di luar Ramadan kita membiasakan diri. Ya. Efektif memanfaatkan waktu kita dalam sholat kita, dalam ibadah zakat kita, dalam memanfaatkan waktu-waktu untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa yarhamkumullah. Kemudian Allah mengajarkan kita di bulan Ramadan ini sebagai bulan di samping kita mendisiplinkan diri kita untuk memanfaatkan waktu. Ingat, waktu ini kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khams." Ingat wahai mukmin, wahai umatku, kata Rasulullah SAW, manfaatkan 5 kesempatan sebelum sampai 5 kesempatan. Ya. Manfaatkan 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Ya. Sihatuka qabla saqmik. Sehatmu sebelum sakitmu. Luangmu sebelum sempitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Hidupmu sebelum matimu. Mudamu sebelum tuamu. Dan hidupmu sebelum matimu. 5 perkara. Lihat, luar biasa. Motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk memanfaatkan waktu. Ramadan ini waktu yang sangat terbatas. Detik tiap detik, menit tiap menitnya kalau kita tidak manfaatkan, kita merugi. Karena waktu tidak akan kembali menjemput kita. Tapi kita pasti sudah melewatinya. Kalau kita memanfaatkan waktu setelahnya, tentu kita akan dapat mengejar. Mungkin masa lalu kita banyak melakukan ketertinggalan dari orang-orang selain kita. Insya Allah di masa-masa mendatang, ya, dan dimulai dari sekarang kita manfaatkan waktu kita untuk mengejar ketertinggalan itu. Masyaallah muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian Ramadan ini mendidik kita untuk dekat dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan ini bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang Al-Quran itu turun kepadanya kecuali Allah muliakan sesuatu itu. Al-Quran ya, dibawa oleh Jibril. Jibril menjadi sosok malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Muhammad menjadi sosok yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dan insya Allah, Al-Quran akan turun di hati kita masing-masing. Dalam pikiran kita masing-masing. Dalam amalan kita masing-masing. Insya Allah, Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Maka, Ramadan ini mendidik kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah melalui sarana Al-Quran. Mumpung sekarang ini saat musibah ini ya, kita banyak di rumah, insya Allah banyak waktu senggang, kita manfaatkan untuk beriktikaf walaupun tidak bisa beriktikaf di masjid, kita niatkan untuk beriktikaf di rumah. Mudah-mudahan Allah menerima iktikaf kita dalam kondisi terbatas ini.
dan niatkan. Salat sunnah kita optimalkan. Ya, membaca Al-Quran kita targetkan. Yang sebelumnya kita hanya 1 kali 1 bulan, bulan Ramadan ini kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih optimal lagi. Kita bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali khatam Al-Quran insya Allah. Insya Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian Ramadan ini mendidik kepedulian sosial kita. Di tengah-tengah musibah ini Allah sedang mendidik kita. Kita yang memiliki kecukupan lebih di antara saudara kita yang ada di sekitar kita, kita upayakan untuk menunjukkan bahwasanya Muslim adalah pribadi yang memiliki sikap sosial yang tinggi, memiliki empati yang tinggi, simpati yang tinggi, keinginan untuk berbuat baik yang tinggi. Dan dalam ayat puasa pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepedulian sosial. Orang yang berhalangan puasa, maka dia membayar fidyah kepada siapa? Kepada orang yang miskin, kepada fakir miskin. Allah. Dan banyak ayat yang tentunya memotivasi kita untuk beramal sosial. Ayat Al-Maun sangat terkenal. Wailul likul alam tara kaifa fa'ala alam ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, kata Allah di surah Al-Maun. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghadir anak yatim, melalaikan anak yatim, menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang mendustakan agama lagi adalah orang yang tidak termotivasi untuk memberi makan orang yang miskin. Saat musibah ini banyak sekali orang yang terdampak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita sisihkan harta kita untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah pribadi muslim yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk mendidik jiwa kita memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Ya, sifat kedermawanan yang tinggi inilah apalagi di bulan Ramadan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Ramadan beliau bersedekah ibaratkan angin semilir yang sepoi-sepoi yang terus mengalir. Tidak putus-putus, apapun yang ada bisa beliau sedekahkan kepada orang-orang yang bisa menerima sedekah beliau. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Saat ini Ramadan kali ini di tengah-tengah kondisi kita sedang ditimpa musibah, dibatasi dengan berbagai aktivitas kita. Tidak bisa kerja, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa bersilaturahim, dan mungkin tidak bisa untuk melakukan mudik pulang kampung nanti di hari lebaran kita. Namun, Allah sedang mendidik kita agar kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan makhluk, suatu waktu kita akan terputus. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah tidak pernah terputus dari memperhatikan kita. Lihat di ujung ayat puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu jika mereka memohon kepadaku di bulan ini. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Menanyakan tentang aku, memohon kepadaku, katakan bahwasanya aku dekat dengan mereka. Allah sangat dekat dengan kita. Aqrabu min hablil warid, kata Allah. Lebih dekat dari urat nadi kita bahkan. Allah sangat dekat dengan kita. Harus menunjukkan, merasakan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk memperbanyak bermunajat kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan muraqabah Allah, merasakan bahwasanya Allah senantiasa memantau kita. Kita tidak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah memantau kita, kita tunjukkan ya, kontak langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu perantara siapa-siapa, karena kita hambanya dan Allah adalah pencipta kita. Kita langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di bulan yang sungguh sulit pada zahirnya, tapi bagi orang yang beriman, insya Allah dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan dalam kesulitan ada kemudahan. Ahsiban nas, kata Allah. Apakah manusia mengira ayutraku ayyaqulu amanna? Mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun. Dan mereka tidak diberi ujian oleh Allah. Tidak. Orang yang beriman pasti akan diberi ujian oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Kata Allah SWT. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Kami akan menguji kalian. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Dengan sesuatu berbentuk ketakutan. Ketakutan dari penyakit, ketakutan dari kematian, takut dengan dunia ini yang hilang dari kita. Berbagai bentuk ketakutan. Wal ju' dan rasa lapar, dengan ujian rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta kita, turunnya gaji kita, di PHK kita, sulit mendapat customer, sulit mendapat pelanggan, sulit untuk mendapatkan rezeki sebagaimana di hari-hari biasa. Di hari musibah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat iman kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan jiwa-jiwa juga berkurang. Ada saudara kita yang meninggal, ya, ada teman-teman kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ujian dari Allah. Wa tsamarat wa naqsim minas tsamarat, dan tidak mendapatkan rezeki-rezeki yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dari Allah. Maka ingat, wa basyyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Puasa ini mendidik kita kesabaran, ma'asyiral muslimin. Puasa ini mendidik kita kesabaran. Bahkan dalam hadis, as-shaumu nisfus sabar. Saum itu adalah nisfus sabar, setengahnya sabar. Bahkan definisi saum pun itu hampir mirip dengan definisi sabar, ya. Karena as-saum al-imsak. Kalau sabar juga imsak, imsakun nafs, hawa, menahan hawa nafsu kita untuk tidak melonjak, ya, merespon negatif segala kejadian fenomena yang ada di sekitar kita. Dan puasa adalah al-imsak, menahan diri kita, bersabar untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa kita. Wa basyyiris sabirin. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bersabar itu, kata Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sungguhnya kami adalah milik Allah, kita semuanya milik Allah, alam semesta raya ini milik Allah, dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, di tengah musibah ini, ya. Kita tidak tahu musibah apa yang akan datang, ya. Dan sejauh mana musibah yang sedang kita alami ini akan selesai, Allah lah yang menentukan. Bagi kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya. Lazimkan, biasakan kunut, baca kunut nazilah, nggak apa-apa. Setiap salat pun nggak apa-apa. Kita baca kunut nazilah, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, dan seterusnya. Lalu kita baca doa, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal fusuq wal asyan wa syada'id al-mihan ma dhahara minha wa ma batan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bersihkan kami, singkirkan segala mara bahaya, ya. Tolak balak-balak dan musibah dari kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sembuhkan saudara kami dari penyakit mereka, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamatkan bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamatkan orang beriman, orang muslim, dimanapun mereka berada, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ramadan ini bulan pendidikan bagi kita, ya, untuk meningkatkan semangat kita untuk menjadi pribadi yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang tangguh, pribadi yang senantiasa beristighfar kepada Allah, pribadi yang senantiasa berdoa kepada Allah, pribadi yang senantiasa berharap kepada Allah, pribadi yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pribadi yang menyadari bahwasanya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, ingat. Kita harus menyadari bahwa dunia ini waktunya sangat pendek. Sangat pendek. Di hari kiamat nanti, semua manusia berharap kembali lagi ke dunia. Bahkan sekarang ini saudara kita yang berjuta-juta di alam kubur, di alam barzah, mereka berharap kembali lagi ke dunia. Untuk memanfaatkan waktunya beribadah kepada Allah. Yang bisa berzakat, yang bisa bersedekah, bisa berpuasa, yang bisa salat, yang bisa baca Al-Quran, yang bisa bersilaturahim, untuk kembali kepada dunia. Akan tetapi tidak ada kesempatan lagi. Maka orang yang berakal adalah orang yang memanfaatkan waktu di dunia ini selagi diberi kesempatan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita semuanya dalam musibah ini mendapat kebaikan, mendapat keberkahan, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dari mara bahaya, keburukan-keburukan siapapun dari kita dan lingkungan kita, saudara yang ada di sekitar kita, insya Allah dibebaskan dari segala keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita ini untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita optimalkan dengan sebaik-baiknya pendidikan Ramadan ini, walaupun kondisi yang tidak begitu bersahabat dengan kebebasan kita beribadah, kebebasan kita berusaha. Namun kembali, orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, dan selalu bersabar atas ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah atas materinya Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadi amal jariah bagi Ustaz dan bisa kami amalkan insyaallah. Allahumma amin. Insyaallah kita masih punya waktu sedikit bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya. Monggo dipersilakan. Ini kalau di kolom chat belum ada pertanyaan. Kalau mau ada pertanyaan langsung silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya bertanya nih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya wakili kali Ustaz ya. Betul. Begini Ustaz, kalau dalam tujuan besar kita kan dalam tentunya adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya. Nah, pertanyaannya Ustaz, kalau dalam Ramadan sebelumnya kan kita memang bisa optimal gitu ya. Optimal untuk beribadah di masjid gitu. Karena memang Ramadan ini kan identik sekali dengan masjid Ustaz. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan amalan-amalan kita agar peluang kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tetap terjaga Ustaz. Syukur Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara seiman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Penentuan Lailatul Qadar, siapa, kapan, di mana, adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi indikasi-indikasinya saja. Misalnya dikatakan oleh Rasulullah SAW di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir, di saat orang beriktikaf lebih baik dan seterusnya. Itu dalam kondisi normal. Ya. Ada hal yang tidak dalam kondisi normal, kita tetap bisa mendapatkan itu. Tetap bisa mendapatkan itu. Karena pada hakikatnya, kalau kita merujuk terkait dengan masjid, ya, semua kita tentunya sangat sedih dan terenyuh
mengapa terjadi musibah seperti ini dan kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kita di masjid, itikaf kita di masjid, Qira'ah Al-Quran kita di masjid, ya, salat fardu kita di masjid, salat tarawih kita di masjid. Namun hakikatnya, dasarnya, ya, salah satu karakteristik umat Muhammad adalah dalam sebuah hadis disampaikan, ju'ilal ardi li ummati masjidan. Ya, Allah membuat karakteristik khusus umat Muhammad ini dijadikan seluruh bentangan bumi Allah ini sebagai masjid, tempat bersujud. Ya, bisa untuk mendirikan ibadah, mendirikan salat. Namun karena definisi masjid yang spesifik, masjid yang kita tahu adalah masjid jami', tempat kita beribadah kepada Allah, ada kondisi musibah yang sedang melanda kita, ya. Al-aula itu adalah yang utama itu tentunya adalah darul mafasid, ya, menghindari keburukan. Ya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu dalam kaidah usul fiqh kita. Ya, dalam kaidah syariat kita. Meninggalkan atau menjauhi keburukan itu lebih utama dibandingkan dengan mendatangkan kemanfaatan atau kemaslahatan. Nah, sekarang ada musibah, ada ancaman-ancaman ini itu dan seterusnya, ya. Islam ini di saat ini kita menunjukkan semakin tahu bahwasanya agama kita ini agama yang sangat fleksibel. Di samping fleksibel, agama ini salih likulli zaman wa makan. Agama ini relevan untuk segala kondisi. Tidak hanya dalam kondisi normal saja. Kondisi tidak normal pun agama ini relevan untuk kita gunakan, untuk manfaatkan, kita pakai untuk sarana takarub kita kepada Allah. Insya Allah, Ramadan kali ini pun tidak tertutup kemungkinan dan sangat terbuka luas kemungkinan, walaupun kita beribadah di rumah, untuk bisa mendapatkan, ya, Lailatul Qadar. Karena banyak riwayat yang menceritakan bahwa di zaman Rasulullah SAW, ada bahkan di zaman sebelum Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, disebutkan orang yang berniat melakukan sesuatu. Ada suatu cerita Rasulullah SAW menyampaikan para sahabat, bahwasanya ada satu kaum yang tidak ikut berjihad, namun mereka mendapatkan pahala jihad full. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan nilai niat ikhlasnya untuk berjihad, akan tetapi terkendala oleh kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan aktivitas jihad ketika itu, mereka mendapatkan pahala jihad. Dan insya Allah pahala Ramadan kita ini pun insya Allah akan full dengan niat ikhlas kita dan dengan kesungguhan kita, ya, dengan kegembiraan kita, kebahagiaan kita untuk menikmati suasana Ramadan ini. Walaupun kita tidak bisa atau terbatas sekali untuk bisa mengakses sarana-sarana tempat-tempat ibadah, diantaranya adalah masjid. Akan tetapi kita tidak melalaikan. Dengan syarat kita tidak melalaikan ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, ya, qira'ah Quran kita jadwalnya tetap, tapi tempatnya yang berbeda. Insya Allah malam-malam nanti, ya, di akhir Ramadan nanti, di 10 hari terakhir, kita akan berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Kita pantaskan diri kita dari sekarang. Ya, kita pantaskan diri kita dari sekarang. Perbaiki puasa kita, jangan sampai puasa kita puasa yang gagal, ya. Jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, dan itu sangat kondusif sekarang ini. Peluangnya sangat besar sekarang ini karena kita banyak di rumah. Kalau keluar banyak, tentu banyak sekali peluang dosa kita. Kita banyak di rumah, peluangnya justru lebih banyak insya Allah untuk optimal mendapatkan pahala Ramadan dan terutama mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kondisi hati kita, karena hati manusia semakin dia jauh dari maksiat akan semakin tenang, ibadahnya akan semakin tenang, ya, akan semakin termotivasi, akan semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Bersedekah bisa dari rumah sekarang ini, yang mendidik anak bisa di rumah, yang membaca Al-Quran bisa di rumah, salat sunnah bisa di rumah. Ya, salat sunnah rawatib jangan, usahakan kita tidak tinggalkan. Salat sunnah duha, usahakan tidak kita tinggalkan. Membaca Al-Quran, usahakan kita mentargetkan. Ya. Dan banyak hal. Karena ke depan pasca
COVID-19 ini, musibah COVID ini, itu ada perubahan iklim ya dunia ini, perubahan suasana kehidupan dunia, habit manusia akan berubah. Sekarang online ini banyak sekali sarana. Apalagi para ustadz yang selama ini belum belum aware dengan teknologi, sekarang semuanya tertuntut untuk itu karena seorang yang berilmu itu sedekah atau zakat ilmunya itu dengan disampaikan. Nah, sekarang sarananya tidak ada. Sekarang ini online inilah sarananya. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa optimal mendapatkan meraih Lailatul Qadar insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, syukron jazakallah atas penjelasan Ustaz. Alhamdulillah ini waktu yang membatasi kita sampai telah kita pada penghujung kajian kita pada hari ini insyaallah. Terima kasih syukron Ustaz atas materinya. Lancar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya keluarga sehat, bapak ibu semuanya sehat, ya optimal ibadah Ramadannya insya Allah, dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kita bermanfaat, dan iman kita semakin meningkat dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Mengutip kata Ustadz Solihin, marilah kita selalu senantiasa tingkatkan amal-amal kita, semangat kita dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan jangan jadikan pandemik COVID ini sebagai alasan untuk kita berhenti atau bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa terus manfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan dalam rangka kita untuk menuntut ilmu dan mengikuti kajian-kajian yang telah disediakan. Amin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa hadiri dan saksikan kembali kajian-kajian BKDI selanjutnya yang insya Allah akan rutin kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata. Sesungguhnya kesalahan itu murni datangnya dari saya pribadi, dan jika ada terdapat kelebihan itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu. Sampai jumpa kembali di sesi kajian berikutnya. Terima kasih Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.